Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang pseudocode. Jadi pseudocode itu merupakan salah satu metode untuk menyatakan algoritma. Jadi maksudnya begini nak, algoritma itu dapat kita buat dengan berbagai cara. Yang pertama tentunya dengan cara membuat algoritma itu sendiri. Nah, selain itu kita bisa juga membuat algoritma itu dengan cara membuat pseudocode. Nah, selain pseudocode ini nanti ada juga yang namanya flowchart. Nah, jadi pseudocode dan flowchart itu merupakan salah satu metode untuk menyatakan sebuah algoritma. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini kita contohkan pseudocode untuk mencari keliling persegi panjang. Jadi tadi kita sudah bahas tentang algoritma untuk mencari keliling persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita buat dalam bentuk pseudocode. Nah, kita lihat pseudocode mencari keliling persegi panjang. Langkah pertama ini seperti ini, panjang, ini ada tanda panah ke kiri, panjang persegi panjang. Jadi artinya ini adalah panjang persegi panjang, ini kita masukkan sebagai variabel panjang. Kalau di algoritma tadi pengantarnya adalah masukkan nilai persegi panjang ke dalam variabel panjang. Nah, kalau di pseudocode penulisannya seperti ini. Jadi panjang persegi panjang, ini tanda panah ke kiri, lalu ini variabel panjang. Oke, kita lihat yang berikutnya. Langkah yang kedua, lebar persegi panjang dimasukkan ke dalam variabel lebar. Lalu yang ketiga, nah ini 2 kali panjang ditambah lebar, ini dimasukkan ke dalam variabel keliling. Langkah yang terakhir, tampilkan keliling. Nah, kalau kita bandingkan dengan algoritma tadi, antara pseudocode dengan algoritma itu ya mirip. Jadi di algoritma tadi ada 4 langkah, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, di pseudocode juga ada 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Nah, pada dasarnya antara algoritma dengan pseudocode itu ya isi juga sama, cuman kalau di algoritma itu apa namanya, pengantarnya itu betul-betul dalam kalimat yang utuh. Nah, kalau di pseudocode, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah nilainya, ini variabelnya, kemudian ada tanda panah. Nah, jadi penulisan pseudocode ya seperti ini. Jadi pseudocode itu tinggal mengubah apa namanya, poin-poin pada algoritma, nah menjadi ini, bentuknya seperti ini. Jadi biasanya pada pseudocode itu ada nilai, kemudian ini tanda panah ke kiri, kemudian variabelnya. Nah, lalu mengapa kok variabelnya di sebelah kiri? Ya inilah dia aturan penulisan sebuah pseudocode. Jadi pseudocode itu ya lazimnya dari kanan ke kiri, jadi bukan dari kiri ke kanan. Jadi kalau ada yang membuat pseudocode panjang persegi panjang lalu tanda panah ke kanan lalu diakhiri dengan variabel panjang, nah itu tidak sesuai dengan cara penulisan sebuah pseudocode. Anak-anak semoga bisa memahami. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah,
kita masuk ke metode yang kedua untuk menuliskan algoritma. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada algoritma itu sendiri, kemudian kita bisa buat dalam bentuk pseudocode. Nah, lalu ini kita bisa buat dalam bentuk flowchart. Nah, apa yang dimaksud dengan flowchart? Flowchart merupakan salah satu metode untuk menyatakan algoritma, ya, seperti tadi sudah kita jelaskan. Nah, kalau kita artikan per kata, flowchart, flow itu aliran, chart itu ya bisa kita artikan sebagai gambar atau diagram. Nah, jadi kalau ini chart kita artikan sebagai diagram, maka flowchart itu adalah diagram yang mengalir. Nah, jadi flow itu mengalir. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jadi flowchart itu disebut juga dengan diagram alir. Jadi kalau di Indonesia kan flowchart itu ya diagram alir. Nah, langsung kita buat dalam bentuk contoh, karena tadi contohnya kita mencari keliling persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau algoritma kita buat dalam bentuk flowchart, yaitu flowchart mencari keliling persegi panjang. Kita lihat. Nah, ini cara kita memulai sebuah flowchart. Jadi kita mulai dengan ini diagram berbentuk elips, lalu ada kata mulai. Nah, mulai ini bisa bermacam-macam, bisa kita buat mulai atau kita buat dalam bahasa Inggris start, itu terserah saja. Tapi biasanya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, ya kita mulai dengan kita gunakan dengan kata mulai. Nah, lalu kita lihat berikutnya. Nah, ini tanda panah, ini yang disebut dengan aliran tadi. Jadi setelah mulai, ini panahnya menuju ke bawah. Nah, kita lihat baca panjang. Nah, lalu kita lihat ini diagramnya sudah berbeda, tidak lagi elips. Nah, jadi bentuk dari diagram ini sendiri itu punya arti, tidak sembarangan. Jadi kita akan sampai ke sana. Nah, jadi saya ulang, ini kita mulai dari mulai atau start, kemudian ke bawah, lalu baca panjang. Nah, kalau kita lihat, kita analisa, kita bandingkan dengan algoritma dan pseudocode tadi, ya ini adalah langkah yang pertama. Jadi baca panjang. Oke. Nah, selanjutnya kembali tanda panah ke bawah. Nah, lalu yang berikutnya adalah baca lebar. Nah, jadi sama seperti yang baca panjang tadi. Jadi pada algoritma dan pseudocode ini juga ada langkah ini, yaitu membaca lebar. Lalu yang berikutnya, nah, hitung keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini pada algoritma dan pseudocode tadi, ini langkah yang ketiga. Nah, pada flowchart kita lihat hitung keliling, ini bentuknya sudah berbeda lagi, tidak sama seperti yang baca panjang dan baca lebar tadi. Ini bentuknya adalah persegi panjang. Nah, jadi ini juga punya arti. Nah, lalu kita lihat, nah, tampilkan keliling. Nah, jadi ini langkah yang keempat pada algoritma dan pseudocode tadi. Jadi keliling ini kelilingnya mana ya? Ini keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ini kita tampilkan. Nah, terakhir kita lihat ditutup dengan selesai. Nah, ini adalah flowchart untuk mencari keliling persegi panjang. Nah, kalau kita bandingkan dengan algoritma dan pseudocode tadi, ya di algoritma tadi ada 4 langkah. Nah, pada dasarnya di flowchart ini juga ada 4 langkah. Ini yang pertama, baca panjang, lalu baca lebar, kemudian hitung keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, lalu tampilkan keliling. Nah, jadi kalau kita akan membuat flowchart, ya kita bisa memikirkan terlebih dahulu algoritma. Jadi tinggal
mengubah bentuk saja dari algoritma menjadi sebuah flowchart. Dengan catatan kita nanti harus memahami bentuk-bentuk dari diagram ini. Oke, nah ini adalah bentuk flowchart. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi simbol-simbol flowchart. Kita lihat simbol-simbol flowchart itu. Nah, ini yang tadi yang pertama kali muncul dan yang terakhir muncul. Jadi ini ada dua nanti, tanda mulai atau tanda selesai. Nah, simbol ini pada flowchart ini disebut dengan terminator. Jadi terminator itu ada dua, terminator untuk mulai, kemudian terminator untuk selesai. Yang mulai ini berada di posisi paling atas, kemudian yang selesai ini di posisi paling bawah. Nah, ini simbol yang kedua, bentuknya bentuk apa ya kita sebut, jajaran genjang ya, jajaran genjang. Nah, jadi yang jajaran genjang ini merupakan simbol atau tanda untuk masukan atau keluaran, atau input dan output. Jadi setiap langkah yang mengarah kepada masukan dan keluaran, nah ini kita harus menggunakan simbol jajaran genjang. Jadi pada contoh tadi yang pakai simbol ini itu adalah langkah yang pertama dan langkah kedua. Langkah pertama itu baca panjang, lalu langkah kedua baca lebar. Panjang dan lebar itu merupakan input dari untuk mencari keliling persegi panjang tadi. Nah, lalu di langkah terakhir, langkah 4 itu juga menggunakan jajaran genjang. Mengapa? Karena tampilan keliling itu merupakan output dari permasalahan mencari keliling persegi panjang, makanya dia juga menggunakan simbol belah ketupat ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini simbol persegi panjang. Nah, simbol persegi panjang ini merupakan tanda untuk menyatakan sebuah operasi. Nah, apa yang maksudnya operasi ini tadi? Nah, operasi ini ya operasi matematika, operasi aritmatika. Nah, seperti contoh tadi, kita mencari keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, 2 kali panjang tambah lebar itu merupakan operasi aritmatika ada di dalamnya. Kita kalikan kemudian kita tambahkan. Nah, tanda ini disebut dengan proses. Jadi setiap ada proses, nah kita harus menggunakan simbol persegi panjang. Jadi pada contoh tadi itu pada langkah yang ketiga. Jadi kita mencari besaran keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, itu merupakan satu operasi. Makanya dia menggunakan simbol persegi panjang. Yang berikutnya, nah ini ada simbol kayak belah ketupat ya, belah ketupat. Nah, apa artinya simbol belah ketupat ini? Kita lihat, simbol belah ketupat ini disebut dengan simbol decision atau keputusan. Nah, jadi maksudnya decision atau keputusan ini adalah untuk pengambil keputusan. Nah, jadi kalau nanti pada flowchart kita ada pilihan, nah maka kita harus menggunakan simbol decision atau keputusan ini. Nah, nanti akan sampai ke sana. Jadi biasanya simbol ini digunakan kalau ada ya ada pilihan, misalnya iya atau tidak. Kalau iya misalnya dia ke kanan, kalau tidak misalnya ke bawah. Nah, ini decision. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini simbol seperti ini, persegi panjang, kemudian ada
garis di pinggir-pinggirnya ini disebut dengan simbol proses terdefinisi. Nah, jadi simbol ini atau tanda ini nanti digunakan untuk prosedur atau fungsi. Nggak perlu kita pahami saat ini, nanti akan sampai ke sana. Jadi cukup kalian pahami saja bahwa kalau simbolnya seperti ini, berarti di sini nanti akan ada prosedur atau fungsi yang digunakan. Apa itu prosedur, apa itu fungsi, nanti akan sampai ke sana. Oke, lalu yang berikutnya, ini sama persegi panjang, tapi ini ada tanda apa ini? Tanda garis vertikal, kemudian garis horizontal di atas. Ini disebut dengan simbol deklarasi. Nah, deklarasi ini lazimnya nanti kita akan gunakan untuk mengenalkan variabel. Nah, kita sudah gunakan variabel pada contoh tadi, ada variabel panjang, ada variabel lebar, ada variabel keliling. Nah, jadi idealnya sebelum kita membuat tahapan-tahapan algoritma, itu yang harus kita lakukan pertama adalah lakukan deklarasi dulu. Jadi kita kenalkan dulu masing-masing variabel yang akan kita gunakan pada langkah-langkah algoritma tadi. Bagi contoh, kalau misalnya tadi algoritma untuk mencari keliling persegi panjang, maka yang kita kenalkan nanti ada variabel panjang, ada variabel lebar, kemudian ada variabel keliling. Nah, simbol yang kita gunakan ya ini simbolnya, simbol deklarasi. Nah, yang berikutnya ini ada simbol lingkaran, ini disebut dengan konektor. Nah, konektor ini merupakan tanda penghubung dalam satu halaman. Jadi gambarannya seperti ini. Contoh flowchart tadi itu dari mulai sampai selesai itu muat dalam satu halaman. Kita buat tadi muat dalam satu halaman. Nah, seandainya flowchart yang akan kita buat itu panjang, dari mulai sampai selesai itu panjang, nah tidak muat dalam satu halaman, nah maka kita bisa sambung ke halaman yang berikutnya. Nah, untuk menyambung dari halaman yang pertama ke halaman yang berikutnya tadi, nah kita bisa menggunakan simbol konektor ini. Oke, nah jadi konektor ini penghubung dalam satu halaman. Ya, dalam satu halaman ya. Jadi dalam satu halaman di sisi sebelah kirinya itu kita buat dari mulai lalu tidak nyampe, kita bisa pindah ke sisi yang berikutnya. Nah, jadi kita pakai konektor, tapi ingat catatannya bahwa konektor ini kita gunakan kalau kita sambung flowchart tersebut dalam satu halaman. Nah, dalam satu halaman. Oke, nah kita lihat yang berikutnya. Nah, ini juga konektor. Ini juga konektor, tapi konektor yang ini kita gunakan sebagai penghubung antar halaman. Jadi kalau tadi kita membuat flowchartnya tidak nyampe sampai selesai, kita sambung dalam satu halaman. Nah, kalau yang ini nah kita menyambungnya itu ke halaman yang berikutnya. Jadi ada dua halaman yang kita gunakan, halaman satu, kemudian sambung lagi nanti di halaman yang kedua. Nah, jadi ini konektor untuk penghubung antar halaman.